Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Awal agama itu mengenal Tuhan, bos. Bukan mengenal kehidupan dunia ini. Sebab sebelum kita ada di dunia ini, kita telah mengenal Tuhan kita. Begitu kita datang ke dunia ini, maka lupa dengan kesibukan yang ada di alam dunia ini. Lupa menganggap dunia ini adalah suatu kenyataan. Padahal dunia ini hanyalah permainan dan tipuan belaka. Dan saya rasa semuanya bermula dari mengenal Allah. Tidak ada alasan untuk tidak mengenal Tuhan kita. Mau beralasan apa? Apakah dengan kita sibuk mencari rezeki, sibuk kerja, sibuk berbisnis? Apakah itu suatu alasan untuk tidak mengenal Tuhan kita? Saya rasa itu hanyalah pembenaran diri. Atau disebut pembenaran ego. Karena semua yang ada di dunia ini, yang ada di semesta ini, adalah ciptaannya juga. Masa iya sih kita mengenal ciptaannya saja? Masa iya sih kita hanya mengenal lahiriahnya saja? Sedangkan Allah, Tuhan, yang menciptakan ini semua. Jangan hanya mengenal lahiriahnya saja. Karena ketika mati, itu semua tidak berguna. Tiada arti. Ingat bos, Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Karena Dia selalu bersama kita tiap saat. Bahkan di Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan Tuhan itu sendiri lebih dekat daripada urat leher nadi kita. Masa tidak sadar bahwa Tuhan itu dekat dengan diri kita, bahkan lebih dekat dengan diri ini. Tuhan itu menunggu kita, bos, untuk kembali kepadanya. Sampai kapanpun ditunggu oleh Allah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Dan kalau kita kaji lebih dalam, semua itu atau semua ini hanyalah perjalanan batiniah. Coba kita perhatikan. Ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, apakah jasad dulu atau pikiran dulu? Saya rasa pikiran dulu. Baru jasad ngikutin. Nah, pikiran itulah yang harus dipahami. Karena sebenarnya pikiran itu tidak bertempat. Tidak bisa diraba. Tidak berbentuk. Tidak juga berupa. Kok bisa-bisanya nggak sadar terhadap diri sendiri? Asli, kita mah sebenarnya sudah tidak ada waktu. Kenapa saya sebutkan sudah tidak ada waktu? Karena untuk mengenal Tuhan harus mengenal diri sendiri yang sesungguhnya. Dan mengenal diri sendiri itu
memerlukan waktu. Walaupun waktu itu tidak terlalu lama, apa Anda tidak sadar dengan penglihatan Anda, dengan pendengaran, dengan napas kita, dengan ucapan kita, dengan ilmu pengetahuan kita, dengan kehendak kita, dengan kuasanya diri kita. Apa kita tidak sadar kalau itu adalah sifat Allah yang ada pada diri manusia, yang ada pada tiap-tiap diri manusia. Dan kesemua itu bukan untuk dipahami, tapi untuk dihayati dan disadari. Kalau mau dipahami, apanya yang perlu dipahami? Yang harus dipahami itu adalah batin kita. Kalau yang saya sebutkan tadi, itu bukan untuk dipahami, tapi untuk disadari. Bahkan di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Kandari berkata seperti itu. Bahwa sifat Allah ada di dalam diri tiap-tiap manusia. Mau sampai kapan kita tidak menyadari? Mau sampai kapan kita tidak sadar? Mau sampai kapan kita seperti ini? Waktu terus berjalan. Iya, kalau kita panjang umur. Kalau besok lusa maut datang, penyesalan yang ada. Asli. Dan apa yang ada di dunia ini harus kembali kepada Zat yang Maha Esa, kepada Allah Azza wa Jalla. Di situ pun kita mengerti tidak ada alasan untuk tidak bisa kembali kepada Tuhan. Karena Al-Quran, para nabi, para rasul, para wali, serta para ulama sudah diturunkan ke dunia ini. Kalau kita tidak bisa kembali, alamat sengsara, hidup dalam penderitaan, dan itu kekal selama-lamanya. Mau nyari apa hidup di dunia ini?